Sebelumnya kita bahas tentang pajak penghasilan dan PPN. Kali ini kita bahas tentang employee related liabilities, kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan para pekerja. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai income tax withholding. Income tax withholding ini adalah pajak yang dipotong atau yang dipungut oleh pemberi kerja. Jadi pemberi kerja, perusahaan punya karyawan. Karyawan ini punya gaji, maka gaji karyawan itu adalah objek pajak yang harus dikenakan pajak. Maka perusahaan sebagai pemberi kerja akan memotong PPh. Kemudian perusahaan yang akan menyetorkan ke kas negara. Jadi enggak pegawainya yang sendiri-sendiri tiap bulan menyetorkan pajak ke kas negara. Kemudian ada yang disebut sebagai compensated expense. Kalau ada adalah pegawai tetap pada suatu perusahaan, kemudian ada jatah cuti, biasanya jatah cuti ini tetap menerima bayaran. Jadi ada cuti pegawai yang dibayar oleh perusahaan. Nah, ini juga merupakan utang bagi perusahaan terhadap pegawai yang harus dicadangkan. Ini akan lebih lanjut kita bahas di akuntansi keuangan menengah 3 ketika kita bicara tentang employee benefits. Kemudian yang ketiga ada jenisnya yaitu profit sharing dan bonus plan. Profit sharing dan bonus plan ini biasanya diberikan kepada pegawai atas kinerjanya. Jadi entah dilihat dari laba atau dilihat kalau misalkan marketing tercapai penjualannya sekian ribu unit, maka dia akan mendapatkan bonus. Contohnya ada di brief exercise 13.9. Tanggal 25 Juli, Lexi membayar gaji pegawai sebesar 24.000 per minggu. Nah, gaji 24.000 ini termasuk iuran jam kesmas 1.920, kemudian ada PPh, pajak penghasilan 2.990, dan ada BPJS kesehatan sebesar 250. Maka ketika kita mencatat salaries dan wages expense ini, kita jangan lupa untuk mengikutkan aneka macam utang yang berkaitan dengan employee. Jadi debitnya adalah salaries and wages payable sebesar 24.000, kemudian kreditnya social security tax untuk jam kesmas, ada yang namanya withholding tax payable, PPh yang dipungut 2.990, kemudian ada BPJS kesehatan atau insurance premium payable sebesar 2.550. Maka kas yang kita bayarkan ke pegawai hanya sebesar 18.840. Ini adalah cara pencatatan utang yang terkait dengan employee. Lebih lanjut tentang employee kita bahas di AKM 3.